Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ba'd. Sebagaimana tadi telah kita janjikan, setelah kita dengari dua pertanyaan daripada peminat cinta ilmu, kita ingin menghubungkan perbincangan kita dengan ayat la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha, tidak ada paksaan dalam agama. Ini juga diantara daripada ayat yang disalah tafsirkan oleh sebagian, sehingga dia beranggapan kepada kita umat Islam punya kebebasan dan wewenang untuk memilih agama apa saja. Nak Kristen kah, nak Yahudi kah, nak Hindu kah, nak Islam kah, karena tidak ada paksaan. Tidak seperti itu. La ikraha fiddin. Memang kita tidak boleh memaksakan non-muslim untuk masuk agama kita. Tidak boleh paksakan dia ikut ideologi kita, ikut keyakinan kita, ikut akidah kita. Kita tidak punya wewenang. Tak boleh memaksakan sesiapapun agar memeluk agama Islam. La ikraha fiddin. Tapi pada saat dengan seseorang dengan kesadarannya, kesedarannya, keinginannya, kemauannya mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat ketika atas inisiatif dan keinginan atau atas kajian atau juga atas cadangan dan saran daripada sesiapa saja, sehingga dia mengucap dan terbilang sebagai salah seorang daripada warga mukmin atau sebagai salah seorang muslim, maka pada saat kita masuk ke rumah siapa saja, masuk ke perusahaan mana saja, syarikah apa saja, negara mana saja, mau tidak mau kita ikut aturan. Jadi tidak boleh saya datang ke sini, saya ada permit, saya ada paspor, paspor. Saya bilang, kenapa? Saya bebas. Kenapa saya harus serahkan paspor? Ada paspor, ada paspor. Saya kan punya kebebasan. La ikraha, tidak ada paksaan untuk saya menyerahkan paspor atau tidak. Nah, kenapa? Saya kalau tak nak serahkan paspor, tak nak melihatkan IC, jangan datang kemari. Oke, saya bebas. Tapi pada saat saya sudah masuk immigration, mau tidak mau saya akan serahkan paspor saya dan akan dicop di situ. Maknanya sejak daripada detik pertama saya melangkahkan kaki saya ke Malaysia, begitu juga sebaliknya pada waktu kita masuk negara Indonesia, negara mana saja kita datangi, maka pada saat itu kalau tadinya kita bebas untuk tidak masuk, bebas untuk membuat keputusan, masuk tak masuk, datang tak datang, itu kita punya wewenang. Tapi kalau kita sudah masuk, kalau kita sudah datang, kita akan ikut aturan. Macam itu juga adanya amar ma'ruf, adanya nahi anil munkar, adanya perintah, adanya kewajiban, adanya larangan kepada umat beragama, memang tidak boleh dipaksakan agar mereka masuk Islam. Tapi setelah mereka masuk Islam, mereka harus ikut aturan dan ketetapan undang-undang yang telah ditetapkan oleh agama kita. Jadi kita menentang sekeras-kerasnya pendapat yang mengatakan la ikraha fiddin itu dengan arti kita bebas untuk berbuat apa saja, sebab tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tidak ada paksaan dalam agama, kenapa orang yang murtad dijatuhkan hukuman mati? Dan kenapa orang yang membunuh itu dibunuh? Kenapa orang yang minum arak akan dikenakan sebatan pukulan 40 kali? Kenapa orang mencuri itu akan dipotong tangannya? Kalau atas dasar kebebasan? Tidak. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kalau sudah menyatakan Anda sebagai seorang muslim, Anda akan patuh dan juga ikut aturan Allah Jalla wa'ala. Sebenarnya untuk patuh dan ikut aturan Allah Jalla wa'ala bukan hanya kepada orang-orang Islam. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala harus patuh kepada Allah. Ada satu rangkaian cerita sederhana sekali dengan nasihat. Pada saat dengan seorang pemuda lasak samsing nakal tadi itu nak berbuat maksiat, dan dengan alasan saya bebas untuk berbuat apa saja, jangan tegur saya, jais muiz jakin jangan ikut campur tangan tentang urusan pribadi aku. Jadi kata tu guru menasihatinya, oke lah bang, silahkan saja abang nak buat maksiat apapun, nak buat lagu mana, nak melakukan apa saja, silakan, tapi keluar daripada dunianya Allah Jalla wa'ala. Sebab dunia ini miliknya Allah. Kalau kita ada dunia lain, oke, dengan kita berbuat sekehendak kita di situ, tapi jangan berbuat sesuatu di dunianya Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufik. Masih ada beberapa pertanyaan, silakan. Soalan daripada studio, daripada Fatimah Omar.
Apakah hukumnya seorang suami menceraikan isterinya yang sedang hamil, dan adakah jatuh talak seorang suami yang sedang mabuk menceraikan isterinya? Jadi ini dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama tentang menjatuhkan talak pada istri dalam keadaan hamil. Pertanyaan yang kedua, talak suami yang sedang dalam keadaan mabuk menceraikan istri. Jadi yang pertama, bagaimana hukumnya suami menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan hamil? Jadi kalau memang tidak ada asbab, istri tidak berbuat apa-apa, kehidupan alhamdulillah, suasana yang harmoni, kehidupan yang aman, tentram dan damai, tidak ada masalah, tidak ada problem, terus istri dicerai pada waktu dalam keadaan hamil, itu kurang asam suami itu. Apa salahku? Ini anak siapa nih dalam perut nih? Ini anaknya siapa? Nanti kalau pada saat dilahirkan akan dibinkan kepada siapa? Bukan kepada aku, bukan kepada mak ayahku. Coba, itu jasa daripada muslimat kepada kita-kita Tuan Haji. Masya Allah, tabarakallah. Anak kita tuh dibesarkan daripada darah dagingnya istri. Dari sejak hari pertama lekat sperma suami di dalam rahim istri, dari sejak hari itu terus dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai hari melahirkan, selama tidak kurang daripada 19 hari, ikut kebiasaan. Ternyata begitu dilahirkan, namanya anak tadi itu bukan bin kepada maknya dia, bukan kepada tuannya daripada sebelah ibu, tapi justru binnya kepada suami. Ahmad bin Suhaimi, bapaknya Suhaimi. Ahmad bin Ali, Ahmad Muhammad bin Huruddin, Hazik bin Haji Zul. Maci mana? Tadi sebut-sebut di situ hilang nama yang melahirkan tadi itu. Kita yang mengandung, kita yang melahirkan, kita yang mengidam, kita yang muntah-muntah. Ternyata tak dapat buah apa-apa. Seperti itu. Tahu tanya, setelah beberapa saat kemudian nanti akan dilahirkan nisbah anak keturunannya kepada sang suami. Macam mana tegama, bagaimana tega suami menjatuhkan cerai kepada istrinya di waktu dalam keadaan hamil. Tapi kalau istri yang minta, ada problem, ada masalah, tidak ada larangan menjatuhkan cerai pada waktu hamil. Hanya saja kalau pada saat istri sudah hamil besar, sudah 9 bulan, 3 hari sebelum melahirkan dia ceraikan. Maka selepas melahirkan, iddah perempuan tadi itu habis. Untuk melakukan aksi balas kepada suami lepas hari yang keempat, maka perempuan tadi itu melangsungkan akad nikahnya dengan laki-laki yang lain. 3 hari masih bekas suami yang pertama tadi itu, 4 hari berikutnya karena iddah habis dengan melahirkan. Jadi dari situlah ulama berpendapat boleh-boleh saja menjatuhkan talak pada saat istri hamil. Sementara yang kedua, berkenaan dengan menjatuhkan cerai pada saat suami sedang dalam keadaan tidak sadar diri. Jadi tidak sadar diri itu dalam keadaan seperti apa? Kalau seandainya dalam keadaan tidur sambil mengunyah makanan di waktu tidur, terus cakap, kamu anti talik, kuceraikan kamu talak 3. Tapi ternyata sudah nyam makan apa yang dikunyah, tak tahu, mengigau lah di waktu tidur. Itu tak sah karena tidak sadar. Atau juga di waktu dalam keadaan pitam dan pingsan, tidak sah karena dalam keadaan tidak sadar. Tapi orang yang mabuk kena kesan daripada arak, kesan daripada minuman keras, ekstasi, ataupun juga dengan kokain, heroin, morfin, dan jenis-jenis yang memabukkan, ganja atau dengan narkotika, saat ketika terbabit dengan benda-benda haram tersebut, menjatuhkan cerai pada saat itu hukumnya jatuh cerai pada saat suami menjatuhkan cerai kepada istrinya di waktu dalam keadaan mabuk. Kenapa? Sebab itu atas kesalahan dia sendiri. Kalau pitam dia tidak sengaja, kalau pada saat dibius dia juga tidak sengaja. Silahkan yang lain. Soalan daripada Facebook. Apakah hukum bagi seorang lelaki memberi salam kepada perempuan yang bukan mahram? Salam kepada perempuan yang bukan mahram, salam sejahtera, salam hormat, salam cinta, salam bahagia misalnya. Apa hukumnya? Memberikan salam kepada yang lain jenis, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Ulama mengatakan, kalau seandainya yang diberi salam tadi itu ramai, satu orang laki-laki kepada muslimah, assalamualaikum, itu hukumnya sunat dan juga wajib dijawab.
Tapi kalau pada saat ketika yang disalami itu hanya satu orang, yang menyalami pun juga hanya satu orang, satu melawan satu, antara laki-laki kepada perempuan, antara perempuan kepada laki-laki, baik kedua-duanya bujangan ataupun juga sudah dewasa, ulama mengatakan hukumnya makruh. Dengan arti kalau di saat dikatakan hukumnya makruh, maknanya tidak wajib dijawab, boleh dijawab. Arti daripada makruh, kalau kita tak jawab tidak berdosa. Arti daripada makruh, pada saat kita melakukannya kita tidak dapat apa-apa. Jadi nak dijawab ataupun juga tidak dijawab tidak ada problem. Kenapa? Sebab karena ada hal-hal yang mungkin akan timbul dengan ucapan salam seperti itu. Kadang-kadang dengan seseorang pada saat ketika menyalami perempuan bukan assalamualaikum, atau dengan jawabannya bukan waalaikumsalam. Jadi saat ketika disalami oleh seorang perempuan, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, jawabannya terubah. Jadi mungkin akan menimbulkan fitnah, mungkin akan menimbulkan bedak-bedak janggal atau dengan perkara-perkara yang tidak elok. Sebab karena berdua-duaan mungkin saja kata-kata yang semacam itu akan mereka ucapkan. Untuk mengelak kepada benda-benda yang akan membawa kepada hal-hal yang negatif, ulama mengatakan yang lain jenis, satu sama satu, salam antara satu sama lain hukumnya makruh. Artinya kalau disalamin pun kita tidak wajib menjawab. Jadi kalau seandainya jamaah daripada kaum laki-laki, seorang muslimat masuk, assalamualaikum, tidak mengapa. Bahkan Nabi kita pernah melambaikan tangan salam kepada jamaah kumpulan daripada kaum muslimat. Nabi kita salam daripada jawab assalamualaikum, dan juga dijawab sama mereka. Jadi kesimpulan hukum, kalau ramai sunat kita salami, tapi kalau satu melawan satu sebaiknya tidak kita salami. Hadza wabillahi taufik. Silakan. Adakah kerja berdakwah adalah tanggungjawab semua umat Islam? Dakwah tanggungjawab semua umat Islam, betul. Jadi adakah, pertanyaan begitu, adakah kerja dakwah itu adalah tanggungjawab semua umat Islam? Jadi memang kita berkewajiban untuk melakukan amal ma'ruf nahi anil munkar sebatas yang kita ketahui, sebatas ilmu yang kita miliki. Jadi sekarang kita tidak mengatakan wajib dan juga kita tidak mengatakan tidak boleh. Jadi dia mendakwakan tentang apa terlebih dahulu, apa yang nak dia sampaikan. Kalau ternyata berdakwah untuk mengajak seseorang kepada kebaikan, mengajak minum, kalau minum gunakan tangan kanan dan baca bismillah sebelum minum dengan 3 kali menarik nafas, dakwanya semacam itu memang dia menguasai dan juga dia membidangi atau juga dia tahu tentang adab-adabnya, tak ada masalah. Tapi kalau pada saat yang dengan dia tidak pasti, yang dengan dia tidak tahu, yang dengan itu memang bukan bidangnya, jelas tidak betul dan tidak wajar dengan kita memaksakan diri kepada bidang-bidang yang bukan spesialis kita. Jadi takkan dengan kita jadi pakar spesialis perobatan kalau dengan kita bukan pakar. Insyaallah tabarakallah, sini buka klinik. Itu mengaji bidang perobatannya dari mana? Tak pernah ngaji. Dapat ilmu daripada mana? Ilham. Kalau ilham semuanya boleh mengaku dapat ilham daripada sesiapapun. Jadi kesimpulannya dakwah memang kepada semua orang, akan tapi sebatas kemampuan yang mereka miliki. Kita simpulkan pertemuan kita pada sore hari ini tentang kebebasan atau ilmu dan kebebasan. Kesimpulannya sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, manusia tidak boleh berbuat sekehendak dia, sebab dia tidak punya kehendak. Dia adalah mamluk milik Allah Jalla wa'ala. Dan kalaulah ada kebebasan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat beragama, sebagai individu memanfaatkan barang, makan dan minum, dan juga menggunakan kendaraannya, menempati tempat tinggalnya, memakai pakaiannya, sebebas kita untuk kita menggunakan tadi itu, ya memang bebas, tapi tetap selama tidak memudaratkan diri pribadinya, diri orang lain, lingkungan dan masyarakatnya, dan juga selama tidak memudaratkan, tidak menjejaskan masa depan yang abadi saat ketika dia kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufik.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ila liqa'il akhar insyaallah.